Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mari bersama-sama baca doa anti Covid. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah thiqatan billah wa tawakkulan 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. Bismillah thiqatan billah wa tawakkulan 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. Bismillah thiqatan billah wa tawakkulan 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan as-sani takhsisul kitab bis sunnah. As-sani utawi kang kedua min anwa'il munfasil iku takhsisul kitabi naksis dalil Quran bis sunnati lawan dalil hadis. Nahu qaulihi ta'ala an-nisaa ing dalam surat An-Nisa yusikum wasiyatum ing sira kabeh Allahu sapa Allah fi auladikum ing dalam pira-pira anak sira kabeh lidzakari iku keduwe anak lanang misru hadzil unsayaini utawi sepadane bagiane anak wedok loro. Wa huwa utawi qauluhu ta'ala iku syamilun meliputi mencakup lil waladil kafiri maring anak kang kafir. Wa khusalan ditaksis minhu saking qaulihi ta'ala wa khusalan ditaksis sapa waladul kafir minhu saking qaulihi ta'ala bi hadits sahihaini lawan hadis sahih loro la yarisul muslimul kafira ora bisa marisi al muslimu sapa Islam al kafira wong kafir walal kafirul muslimalan ora bisa marisi sapa wong kafir al muslima wong Islam. Tapi hadis Ahmad lan lawan hadis Imam Ahmad nahnu ma'asyiral anbiya ila nuras nahnu utawi kita ma'asyiral anbiya sakabehane para nabi la nuras iku ora diwarisi sapa kita. Jadi termasuk tidak menerima warisan adalah anak-anak nabi. Nabi mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad tidak ada yang bisa menerima warisan dari bapaknya tentang harta. Dan yang kedua adalah anak yang beda agama, ahli waris yang beda agama, maka juga tidak bisa mendapatkan hak waris, gugur hak warisnya. Kemudian selanjutnya as-salisu utai kang ketiga itu takhsisus sunnah bil kitab, naksis dalil hadis lawan dalil Quran. Li'annahu kataksi si hadis sahihain kaya naksis hadis sahih loro la yaqbalullah ora nrimo sapa Allah salata ahadikum ing idza ahdasa
nalika hadas sapa ahad hatta yatawaddaa sehingga wudu sapa ahad. Yang kedua, yang ketiga adalah mentaksis dalil hadis dengan dalil Quran. Hadis Nabi la yaqbalullah salat ahadikum idza hadas hatta yatawadda. Jadi orang mau salat harus berwudu, selain wudu tidak bisa. Kemudian ditaksis biqaulihi kelawan dawe Allah taala An-Nisa al-ayat as-saniyah wa wa in kuntum mardo. Lan lamun ana sapa sira kabeh iku mardo pira-pira wong sing lara. Bila kamu sekalian dalam keadaan sakit, au ala safarin, au jaa ahadun minkum minal ghaid, au lamun nisa falam tajidu ma'an. Ila falam tajidu sampai jauh falam tajidu. Jadi wa in kuntum mardo, kalau kamu sakit, au ala safarin atau bepergian, au jaa ahadun minkum minal ghaid, habis buang air besar. Falam tajidu ma'an, maka orang sapa sira kabeh ma'an ing banyu fatayammamu mongko tayammum sapa sira kabeh ijo sapa sira kabeh sa'ikan ing lebu tayyiban kang suci. Sa'id itu jangan diartikan pasir ya, lebih halus daripada pasir. Wal ahadits utai pira-pira hadis fitayammumi waradat iku teka apa hadis ba'da nuzul hadil ayat ing dalem sakwise ikilah bila sakwise temurune iki ayat. Jadi bolehnya bertayamum bagi orang sakit mentasih keumuman layak bergau salat ahadin. Dalam keadaan-keadaan tertentu orang salat tidak harus berwudu, tetapi boleh bertayamum misalnya karena sakit, karena tidak mendapatkan air, atau ada air tapi harganya luar biasa tinggi sehingga keperluan yang lain akan terganggu, keperluan hidup yang lain akan terganggu, maka boleh kita melakukan tayamum. Al-Rabi'u utai kang keempat taksis sunnah bis sunnah iku naksis dalil hadis kelawan dalil hadis kataksis hadis sahihaini kaya naksis hadis sahih loro fima saqatis sama'ul usyur fima iku dalam tanaman sakat kang nyirami as-sama apa langit al-usyru utawi 1/10 bi hadisihima kawan hadis sahihain laisa fima duna khamsati ausukin sadaqatun ora ana fima iku dalam perkara duna khamsati ausukin kang kurang 5 wasan sadaqatun utawi zakat. Yang keempat, mukhassas dan mukhassis dalam taksis munfasil sama-sama dari dalil hadis. Seperti fi masa qatisama usyur, tanaman yang disirami dengan air hujan zakatnya adalah 1/10. Di dalam hadis ini tidak menyebutkan berapa nisab, ya, hanya menyebutkan sejumlah zakat yang harus dikeluarkan bila tanaman disirami dengan air hujan. Di sini tidak ada nisab. Bi hadisihima laisa fi ma duna khamsati ausukin sadaqah. Kemudian ada hadis yang menyatakan laisa fi ma duna khamsati ausukin sadaqah. Tanaman-tanaman yang kurang 5 wasak maka tidak ada zakat. Di sini hadis kedua menyebutkan jumlah batas minimal yang harus dizakati yaitu 5 wasak. Kurang dari 5 wasak tidak ada zakat. 5 wasak itu 8 kintal gabah. Ya. Kalau padi, kalau di sini 8 kintal gabah. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah hadis pertama umumun fin nisab, tidak ada batas nisab. Hadis khususun fisikoya, khusus dalam tanaman yang disirami dengan air hujan. Hadis kedua umuman fisikoya khususan finisab. Hadis kedua menyatakan tidak ada, pokoknya ada nisab sampai 5 wasak disiram dengan air hujan atau tidak, maka di situ harus dikeluarkan zakatnya. Tidak ada kewajiban zakat.
Maka dari kedua hadis ini diambil satu kesimpulan hukum bahwa hasil tanaman yang disirami dengan air hujan telah mencapai satu nisab yaitu khamsati ausuk, maka zakatnya adalah 1/10. Kalau tidak disiram dengan air hujan, maka zakatnya adalah 1/40, 2,5%. Itu. Ini bedanya. Al-khamisu utaikan kelima ikut at-takhsis bil qiyas. At-takhsis ikut takhsis bil qiyas kelawan qiyas. At-takhsis utami bil qiyas iku ya juzu apa at-takhsis bil qiyas. Kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam layyul wajidi utawi semayane wong kang mampu nyaur utang yuhillu iku ngalalno apa layyu irdahu ing wirani al wajib wa uqubatahu lan menghukum al wajib. Orang yang selalu menunda-nunda pembayaran hutang ketika sudah mampu, orang yang selalu menunda-nunda pembayaran hutang ketika sudah mampu, yuhillu 'indahu wa uqubatah, halal dia dipermalukan dan dihukum. Wis mampu nyaur hutang gak nyaur, maka dia hak boleh dipermalukan, boleh dihukum. Rawahu Ahmad wa hadza utawi iki qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi ghairil walidi iku ing dalem sakjane wong tuwa ma'awaladi sertane anake al-walid. Jadi siapapun al-wajib adalah umum, sebab itu adalah isim jenis yang dimakrifatkan dengan al sama dengan apa itu namanya innal insana lafi khusrin, al-insan sama dengan al-insan. Al-wajib di sini yang bermakna umum adalah al-wajib. Siapapun kalau mampu nyaur hutang dia tidak mau nyaur-nyaur, termasuk orang tua yang berhutang kepada anaknya tidak nyaur-nyaur, maka dia sah atau boleh dipermalukan dan dihukum. Wa hadza utawi iki hadis iku fi ghairil walidi ing dalem sakjane wong tuwa ma'awaladi serta anake al-walid. Amma huwa anapun utawi al-walid, huwanya ndak ikut ya. Amma huwa anapun utawi al-walid ma'awaladi falayyuhu mangka utawi semayane al-walid ma'awaladi la yuhillu iku ora ngalalno apa layyuhu irdahu ing mirangi al-walid wa uqubatahu lan menghukum al-walid. Jadi kalau orang tua yang melakukan itu, maka tidak boleh diperlakukan, dihukum atau dipermalukan seperti itu, termasuk hukukul walidain. Kiasan karena dipadano ala adami qauli ufin ing atase ora oleh ngucap uf asabiti kan tetep bi qaulihi ta'ala al-Isra al-ayat as-sabi'ah wa 20 fala taqul lahumā uffin. Maka aja ucap sapa sira lahumā maring walidain uffin ing ucapan uf bil aula kelawan luweh utama. Jadi termasuk kias aula ya. Jadi layul wajib al-wajib umum meliputi orang tua dan lain-lain atau orang lain. Maka siapapun yang punya hutang dan menunda-nunda pembayarannya setelah dia mampu, apakah itu orang tua ataupun bukan orang tua, halal dia dipermalukan. Kemudian keumuman hadis ini dibatasi dengan hadis, yaitu dengan firman Allah, dibatasi dengan firman Allah, fala taqul lahumā uffin, maka jangan berkata of kalian kepada kedua orang tuanya, bila aula dengan kias aula di mana dilarang berkata of. Sekarang kalau yang dilarang itu berkata of, apa boleh kita permalukan atau kita masukkan penjara? Tidak boleh. Itu sama saja dengan hukukul walidain. As-sadisu taikan keenam iku at-takhsisu bil aqli, taksis kelawan dalil akal, kelawan akal. At-takhsisu bil aqli utai taksis kelawan akal iku ya juzu.
Qaulihi azza wa jalla ar-ra'da dalam surat ar-ra'd al-ayat as-sadisata asyrata Allahu khaliqu kulli syai'in utai Allah iku khaliqu kulli syai'in zat kang nyiptakno sakabehane perkara. Inna satemene kita iku na'lamu weruh sapa kita bidarurati kelawan pasti annahu ing satemene Allah iku laisa ora ana sapa Allah iku khaliqan dadekno li dzatihi maring dzati Allah. Walaisa lan ora ana taksis apa taksis bil akli iku minat tarjihi setengah saking unggulno setengah saking menangno utawa unggulno li dalil akli maring dalil akal ala dalil syar'i ngatasi dalil syarat bal minal jam'i balik iku setengah saking ngumpulno bainahuma ing dalem antarané dalil akli wa syar'i li adami imkani dalil syar'i karena ora mungkine gunakna dalil syarat ala umumihi ing atase umum dalil syar'i limani ing karena penghalang bagian kang pasti wa huwa utaimani angkati dalilul akli iku dalil akal. Keenam taksis bil akli boleh. Misalnya Allah khaliqu kulli syai', Allah menciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu termasuk zatnya. Pengertiannya begitu sebab kulli syai' umum. Tapi kalau Allah menciptakan zatnya berarti zat Allah itu mukhal. Siapa kemudian yang menciptakan Allah? Nah, maka di sini kemudian menjadi mukhal. Maka di sini disebutkan bahwa at-taksis bil akal tidak berarti mengutamakan dalil akal mengalahkan dalil nas, tetapi itu tergolong al-jam'u bainahuma baina syar'i wal dalil baina dalil syar'i wa baina dalil akli. As-sabi'u utai kang ketujuh iku at-takhsis bil hissi. Naksis kelawan perasa. At-takhsis bil hissi yajuz utawi taksis kelawan his lan perasa. Perasaan maksudnya iku yajuz nang apa taksis. Fa idza warada mangkanalikan teko asyar wa syara bi umumin kelawan umum. Ya syadu kang nyikseni kang ngaweruhi al-khisu apa indra perasa kita bihtisasi kelawan khususe asyari bibak dimastamala alaihi umum khusus kelawan sebagian perkara istamalakan meliputi alaihi ngatasi ma'al umum apa lafad umum karena mengkono apa dalika mengkono syuhudul khissi bihtisasi dia syadal kisah berkisah itu mukhassisan iku naksis lil umum maring keumuman wa min hulan iku setengah saking antaksis bil hissi qauluhu ta'ala utawi dawe Allah ta'ala kan maha luhur sapa Allah An-Naml dalam surat An-Naml al-ayat as-salisah wa asba'isrin Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha 'arsyun 'azim. Inni satamne ingsun sapa Ratu Bilqis ya Ratu Bilqis rapanan burung hudud wa tafaqadat tayra faqala ma liya la aral hudud kana minal ghaibin. Suatu hari Nabi Sulaiman melakukan inspeksi. Ternyata yang tidak ditemukan Nabi Sulaiman adalah burung hudhud. Kabeh ana hudhud ana. Diancam karena Nabi Sulaiman law adibannahu aw la bahannahu aw la yati bil sultan bin awas. Dia akan saya hukum atau saya gorok atau dia bisa memberikan alasan ketidakadaannya. Karena mengkono apa dalika mengkono syuhudul hissi mukhassisan iku naksis membatasi lil umum maring keumuman. Wa minhu qauluhu ta'ala an-naml al-ayat as-salisa wa isrin inni satamne ingsun hudhud wajatu iku nemu sapa ingsun imra'atan ing wong wadon tamlikuhum kang nguasai sapa imra'ahum ing ahli sabak
hum ing ahli Sabah wa utiyan lan diparingi sapa imro'ah min kulli syai'in saking sakabehane perkara. Wala halan iku kedue imro'ah arsyun azimun utai arsy kang agung. Ma'anha sertane sak temene imro'ah iku lam tukti iku lam tukta ora diparingi sampai imro'ah ba'dul asya'i sebagian perkara allati kang min jumlahiha kang iku setengah saking jumlah allati ma utai perkara kana kang ana apa ma'iku fiya di Sulaiman ing dalam kekuasaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi at-tasih bil his dengan perasa ini wajah imra'atan tamliku wa utiyat min kulli syai'in, kata min kulli syai'in umum dengan menyebut kata kulun. Saya dapatkan seorang wanita merajai penduduk Sabah dan dia diberi segala sesuatu. Kalimat min kulli syai'in mengesankan bahwa apa yang dimiliki oleh Ratu Sabah yaitu Ratu Bilqis sama dengan apa yang dimiliki Nabi Sulaiman. Padahal beda, yang dimiliki Nabi Sulaiman mukjizat, yang dimiliki Ratu Bilqis bukan mukjizat. Cuma di sini adalah memberikan gambaran kelebihan daripada siapa itu namanya Ratu Bilqis. Walaha arsyun azim, dia punya singgasana yang agung. Tapi sebenarnya apa perbedaannya yang diberikan kepada Nabi Sulaiman itu apa namanya? Mukjizat. Yang dimiliki Ratu Bilqis bukan mukjizat, tapi itu apa itu namanya? Bisa istidraj atau yang lain-lain dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian yang dimaksudkan min kulli syai'in berarti bukan yang diberikan kepada Nabi Sulaiman, bukan yang diberikan kepada Nabi Sulaiman. Jadi yang dimiliki Ratu Bilqis tidak sama dengan apa yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. As-saminu taikan ke-8 itu at-takhsisu bisyad. At-takhsisu binaksis bisyadi kelawan rangkaian, kelawan urutan kalimat. At-takhsisu bil qiyasi utai taksis kelawan qiyas. At-takhsisu bisyad utai taksis kelawan syad. Urutan kalimat itu yang disebutkan apa taksis. Asyaq utai syiaq sawabikul kalam iku pira-pira disihe omongan wala wahid lan susulane kalam. Wabidulan itu setengah saking at-takhsis bisyad. Qauluhu azza wa jalla al-A'raf ayat 160 wa 100. Was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahr. Was'alhum lan tanana sapa sira hum Bani Israil. Anil qaryati saking desa yaitu desa Ailah. Allati kan hadiratal bahri kang ana pinggir segara. Tanya Muhammad kepada Bani Israel tentang penduduk desa Ailah yang ada di pinggiran negara. Fa'inna siyaka mongko satemene rangkaian atau urut-urutan kalimat arsyadu iku luwe nuduhna ila annal murada bareng sakmene kang dikarepno iku ahlul qaryah, bukan desanya tetapi orangnya. Wa huwa utai al-murad qauluhu ta'ala fisalis wasittin wa mi'atin idh ya'duna nalika padha melanggar, padha ngliwati wates sapa Bani Israil, sapa ahlul qaryah fisabti ing dalem dina Sabtu. Dijak Jumatan semaya Jumatan boten wayahe iwa akeh. Wingi Sabtu mawon. Wayahe Sabtu dikandani ayo wingi jalan-jalan Sabtuan. Nabi Musa mantun dandani jaring pun ditunda Ahad mawon. Itu ada saja alasannya. Ya. Ini wajah temre mana tadi? Akhirnya desa itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena orangnya melampaui batas pada hari Sabtu itu. Jak Jumatan mau
ngejalu Sabtuan, Sabtu dijak moh maneh dengan berbagai alasan. Alasannya kalau Jumat iwae akeh, Sabtu dan dari jarinya sehingga dijak sembahyang moh. Ma'asyiral muslimin, para siswa yang saya hormati, maka kemudian al-qaryah di sini adalah sama dengan al-insan, yaitu lafaz umum, ya, bisa menunjukkan lafaz umum. Yang dimaksudkan ya Pak, apakah keadaan desanya atau apakah keadaan penduduknya, keadaan ekonominya dan lain sebagainya. Maka yang paling disasar adalah ahlinya. Was'alhum 'anil qaryah, tanyakan penduduk desa. Bukan tentang desa Ailah namanya. Yang disuruh tanya tentang apanya, bukan tentang penduduknya, bukan tentang akhlak dan lain sebagainya, tetapi tentang ketauhidan kaumnya. Bagaimana penduduk Ailah itu bertauhid kepada Allah? Maka karena tauhidnya lemah, dia tidak ibadah, jalur semuanya terus, akhirnya ditumpas oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-mas'alatu salisatu, utai masalah yang ketiga. Berapa? Al-mas'alatu salisatu, utai masalah yang ketiga iku al-'am yubna 'alal khas. Al-'amu utawi am yubna iku dibangun apa am 'alal khas, ing atase khas, ing atase dalil khusus. Li annal khassa karena saktemene dalil khusus aqwa iku luwih kuat apane dalalatan oleh nuduno minal ammi tinimbang dalil umum. Wa fil amali lan ing dalem ngamal fil amri kalawan dalil umum ihmalul lil khas utawi nenggurna utawa ninggalna lil khas maring khas. Walai salan ora ana fit taksis iku ing dalem taksis ihmalul lil am apa nenggurna utawa ninggalna maring lafal umum. Wal jam'u ta ngumpulna bainal adillah ing dalem antarané pira-pira dalil ma'am kana selagi mungkin apa al jam'u huwa iku ta al jam'u al wajib iku kang wajib. Dalil umum bertentangan dengan dalil khas, maka harus diikat keumumannya oleh dalil khas. Kenapa? Al-am yubna 'alal khas. Kenapa dalil umum ketika bertentangan dengan dalil khusus, dalil umum harus diikat dengan dalil yang khusus. Kenapa? Li'annal khas aqwa dalalatan minal ilmi minal am. Karena dalil khusus petunjuknya lebih kuat daripada dalil am. Ini alasan kenapa ketika bertentangan antara am dan khas harus dilakukan kompromi, baik itu taksis mutasil maupun munfasil. Maka jawabnya adalah li'annal khas aqwa dalalatan minal am, karena dalil khusus lebih kuat dibanding dalilnya lafaz umum. Wafil amal bil am, jika bil amnya saja ihmalul bil khas berarti meninggalkan dalil khusus. Walaysa fi taksis ihmalul bil am, di dalam taksis tidak ada pengguguran atau tidak ada pembiaran atau menganggurkan dalil umum. Karena itu sifatnya taksis adalah membatasi keumuman. Jadi kedua-duanya tetap berfungsi. Wal jam'u ta ngumpulna bainal adillah dalam antara pira-pira dalil ma kana selagi mungkin apa al jam'u wa kita al jam'u al wajib itu kan wajib. Terus sampai sini dulu.